Halo, halo, halo. I love Monday. Wah, gitu. Banyak ada orang juga bilang I hate Monday gitu ya. Ya, Bung Rocky, banyak orang yang ketika mau menghadapi hari Senin ini males, tapi banyak juga yang bersemangat gitu. Nah, kita banyak juga capres yang kelihatannya mulai bersemangat gitu menghadapi pilpres nih yang saya nggak tahu apakah tahun 2024 atau akan dipercepat gitu. Salah satunya disebut-sebut itu Firly Bahuri, Ketua KPK, karena spanduknya sudah terpasang. Tapi juga ada Anies yang kemarin Anies Baswedan yang kemarin datang dalam milad PKS tapi yang buat kaget kok malah konstituen PKS teriak presiden, bukan ketua dewan suronya, majelis suro. Kan selama ini yang dijual-jual kan ketua majelis suronya itu ya, Ustadz Ilmi Aminuddin. Itu berita-berita yang saya kira rame, Bung Rocky ya. Ya, I love Monday. Ada yang sepanjang minggu I love Anies itu biasa. Dan ya itu pembuktian itu kan di dalam spontanitas. Jadi nama Anies disebut secara spontan di dalam forum ulang tahun ke-20 PKS. Sekaligus kita ucapkan selamat dulu nih pada PKS yang berhasil meniti dan mengkonsolidasi diri selama 20 tahun. Dan kita berharap PKS terus menumbuhkan harapan sesuai dengan nama partainya, keadilan dan kesejahteraan. Nah, keadilan dan kesejahteraan itu adalah milik publik. Karena itu tentu PKS ingin menghasilkan dalil-dalil yang melampaui partainya sendiri itu. Karena setiap partai dimaksudkan supaya bisa dihuni oleh kalangan yang lebih heterogen. Dan saya melihat bahwa PKS sedang mengalami perubahan itu, yaitu makin heterogen, sehingga memungkinkan partai itu memperoleh konstituen melebihi apa yang dia peroleh sebelumnya. Itu sekali lagi selamat ulang tahun ke-20 Partai Keadilan Sejahtera. Jadi dengan bertumbuhnya sebuah partai, maka orang menganggap bahwa potensi partai itu untuk menghasilkan kader makin besar tuh. Nah, Anies tentu juga secara intuitif aja kader PKI merasa lebih dekat dengan Anies daripada dengan Ganjar. Itu hal yang antropologis saja tuh. Nah, karena itu nama Anies disebut, bukan karena mereka nggak nyebut nama Ganjar. Dan mungkin juga karena Ganjar nggak ada di situ kan. Saya baca koran kok Ganjar nggak ada tuh, sehingga nggak mungkin orang menyebut Ganjar kalau dia nggak ada di situ tuh. Jadi sekali lagi dimensi-dimensi ini yang ingin kita lihat, itu dimensi yang subtil dari politik. Dimensi yang terbuka adalah yang ada di dalam headline media massa tuh, yang nama-namanya termasuk nama Anies di situ. Tapi itu kan dimensi yang diatur oleh lembaga survei. Jadi kalau kita dengar nama Anies disorakan oleh kader PKS di dalam satu forum yang sifatnya terbuka, maka itu real. Jadi dia lebih real daripada hasil survei. Yang tidak real adalah Anies mau diusung oleh partai mana yang bisa beri dia tiket. Ya, itu problemnya. Karena itu dari awal kita ingin supaya dia tidak jadi subtil, tidak jadi bisik-bisik aja, maka Anies juga harus secara lantang menyuarakan 0%, kan begitu kan? Memang kalau Anies ucapkan 0%, mungkin partai-partai yang besar merasa wah Anies kok berada di pihak oposisi itu sehingga susah untuk dirangkul. Tapi Anies sebagai seorang yang mengalami penyiksaan politik selama beberapa tahun ini, dia juga mesti paham bahwa hanya melalui 0%, Anies bisa dimunculkan di semua tempat. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau PKS misalnya, dan saya kira bagus PKS akhirnya berjuang untuk 0%, maka potensi Anies untuk dicalonkan PKS masuk akal. Kalau enggak, Anies akan jadi semacam bola biliar yang disodok kiri kanan, dan akhirnya yang gol adalah bola putihnya itu, lalu gagal proses politik berikutnya. Jadi itu yang saya tangkap, itu ada yang otentik pada PKS sehingga nama Anies dimunculkan. Kalau Pak Firly pasti itu ada kerjaan macam-macam pihak yang berupaya untuk menyeret Pak Firly ke dalam politik, padahal sebetulnya memang tidak bisa karena Ketua KPK tidak boleh masuk dalam kompetisi politik kecuali dia mundurkan diri. Jadi sangat mungkin juga ada yang menganggap Pak Firly mundurkan diri aja deh supaya bisa bermain politik. Karena membaca Pak Firly kebanyakan sinyal politik sekarang, termasuk meminta KPK 0%, kan walaupun itu betul, tapi orang merasa loh Pak Firly kok menunggangi isu politik.
nggak ada soal kalau Pak Firly melakukan kerjaan tupoksinya tuh. Jadi setelah selesai tupoksi baru kasih komentar politik lah. Oh, saya mendukung 0% karena itu adalah untuk memberantas korupsi juga di dalam pemilu kan, korupsi pemilu itu tinggi sekali. Betul Pak Firly. Tetapi orang nunggu Harun Masiku kemana ya Pak Firly? Kan begitu kan. Jadi orang masih ingin lihat Pak Firly mengucapkan sesuatu yang betul-betul kasus publik, yaitu Harun Masiku dan beberapa orang lain. Ya. Nah ini karena Anda menyinggung Harun Masiku memang menarik ini. Justru usulan ini datang dari Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamlango, yang dia mengingatkan daripada memasang spanduk dukungan Pak Firly jadi presiden, lebih baik pasang spanduk DPO buronan Masiku. Gitu kan, pada ini maksudnya apa ya, nyindir Pak Firly ya, karena kan selama ini kalau kita dengar dari para penyidik itu Harun Masiku itu kan sebenarnya tinggal dibungkus gitu bahasa mereka gitu. Tapi sampai sekarang kok nggak bisa ketangkep juga kan gitu. Jadi saya kira itu juga yang terjadi. Jadi di KPK juga terjadi saling intrik sebetulnya. Sama seperti kalau istana saling intrik itu udah tinggi sekali. Dan memang orang akhirnya nuntut KPK coba kasih dong pukulan terakhir. Kan bentar lagi selesai itu masa jabatan, sekaligus berakhir seluruh sentimen publik yang menganggap kok KPK itu nggak berani untuk membuka kasus yang melibatkan PDIP misalnya. Kan itu intinya di situ tuh. Jadi tentu sebagian dari komisioner KPK merasa bahwa memang KPK belum maksimal, karena yang dituntut publik itu justru itu yang disembunyikan oleh KPK, yang dalam hal ini ya Pak Firly lah yang jadi sasaran empuk untuk kritik itu kan. Jadi sekali lagi ingatan publik itu nggak bisa dimanipulasi hanya dengan baliho atau headline bahwa Firly ingin 0%, bahwa Firly ingin jadi presiden tuh. Lalu Pak Firly bantah, enggak, itu orang-orang aja yang mau jebak dia. Enggak. Itu nggak akan terjadi kalau Pak Firly fokus pada pencarian Harun Masiku. Dan kita tahu bahwa ya sebetulnya dengan mudah itu, dengan satu kalimat ya Harun Masiku langsung ditunjuk lokus deliktinya bisa diketahui secara pasti dalam 2 menit. Karena kan semua orang udah tahu di mana tempatnya kan. Iya. Oke, tapi balik lagi ke soal PKS dan Anies tadi ya. Ini kan sangat menarik kemarin ketika akhirnya Golkar, PAN dan P3 itu bergabung membentuk satu koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu, dan kita tahu sekali bahwa itu adalah upaya untuk menyabot Anies. Kenapa? Karena selama ini kan P3 itu sudah muncul jelas dia akan menjadi dukung Anies dengan dimulai dari DPW P3 Jakarta, kemudian PAN juga seperti itu yang juga menyatakan bahwa konstituensinya ingin mengingin Anies yang jadi calon. Nah, kita tahu soal dengan Nasdem belum jelas kedekatannya, tapi kalau sama PKS kan punya cerita lama termasuk dalam soal Pilkada DKI. Jadi menurut Anda mungkin nggak kalau PKS ini kemudian menjadi semacam lokomotif gitu, dia yang akan menjadi inisiator untuk koalisi yang mendukung Anies Baswedan? Ya, saya inginkan begitu sebetulnya supaya ada kepastian kan. Jadi kalau mungkin ya mungkin aja itu. Jadi ada kepastian PKS declare Anies supaya Anies juga berpikir nggak terlalu ragu bahwa udah ada partai, tinggal soal threshold. Dan dengan cara itu mungkin Demokrat menganggap oke, gabung aja tuh satu paket itu. Kan kemarin juga sinyalnya PKB Caimin dianggap ya welcome kalau Caimin ingin soan ke Partai Demokrat. Cuman Caimin kan selalu kasih call tinggi kan, iya tapi saya mesti mimpin. Ya itu biasalah Caimin, kita kenal wataknya. Gak usah terlalu serius kalau menghadapi Caimin itu. Tetap gaya mudanya tuh enak tuh, gaya NU-dian dari Caimin. Tapi yang lebih penting adalah ada kepastian. Ya tentu dalam 1-2 hari ini Nasdem juga mulai berpikir mau disebutin nggak namanya nanti kalau Kongres Nasdem nanti itu. Jadi itu intinya tuh. Nah Anies tentu ya senang-senang tapi juga cemas-cemas kan. Kalau nggak disebut oleh Nasdem misalnya, apa mau ditampung oleh PKS? Kalau PKS duluan mengatakan Anies adalah calon potensial kita, apakah Nasdem masih akan berupaya untuk merebut Anies? Atau karena nama Anies disebut secara bersamaan oleh 2 partai besar ini, bukan 2 partai besar, 2 partai yang
cukup vokal ini PKS dan Nasdem, maka orang mulai menganggap oke, kalau begitu ada pembicaraan dua kamar antara Anies dan PKS, Anies dan Nasdem, dan PKS dan Nasdem. Kan itu tinggal dicari moderatornya kan. Nah, FNN bisa memoderator itu. Oke, jadi mesti mulai ngambil positioning yang jelas ya. Saya kira kita dorong. Iya, positioning. PKS harus jelas segera mendeklar siapa calon presidennya, dan kemudian bersama dengan itu ajukan judicial review. Dengan cara begitu kan nanti dia bisa usung sendirian kalau PT 0%, PT 20% dihapus kan. Iya, itu kemarin baru deklarasi bahwa PKS mendukung 0%, tapi langsung ada langkah gitu supaya Anies juga ada semacam oke, kalau begitu Anies dan PKS bersama-sama mengusung 0% itu. Karena isu ini yang kemarin saya baca keterangan dari PDIP kasih semacam teguran supaya jangan gerasa-gerusu dulu dong dengan Anies, kan mesti dilihat aturan perundang-undangannya tuh. Jadi PDIP cemas juga tuh karena potensi 0% itu diajukan memang nggak ada alasan lagi Mahkamah Konstitusi menolak karena ini partai sendiri yang mengajukan kan, dan PAN juga lakukan hal yang sama. Tapi kita mesti selalu waspada, ini partai-partai ini kan kena angin istana kecil aja dia bisa kelepek-kelepek gitu kan. Jadi saya anjurkan seperti PKS atau PAN yang ingin bergabung masuk dalam posisi masyarakat sipil dulu tuh, yang nggak ada kalkulasi tapi ingin supaya demokrasi ditegakkan. Jadi itu poin itu, supaya jangan Anies aja, mungkin orang lain juga merasa oke, kalau begitu saya ingin mencalonkan diri, lalu terjadi kompetisi kan. Jadi sekali lagi playing field-nya ini, lapangan permainannya dibersihkan dulu melalui ide awal demokrasi itu intinya tuh. Ya, ini perlu disclaimer ya, kalau kita ngomongin Anies bukan berarti kita FNN ini dan Bung Rocky Gerung suksesnya Anies. Enggak, kita justru mendorong semua banyak figur untuk maju. Kenapa? Supaya dengan begitu masyarakat punya pilihan kan gitu. Pilihannya jangan ditentukan oleh para oligarki. Kalau 20% kan udah bisa diatur-atur. Kita tahu paling banyak 2 calon, nanti satunya calon boneka, atau kalau ada 3 calon ya calon yang 2 calon boneka, yang mau jadi presiden sekarang sudah ditentukan siapa kan gitu. Iya, memang itu apa namanya, imperatifnya itu. Yang kita paksakan adalah pengertian publik bahwa kondisi awal demokrasi adalah 0%. Nah, supaya semua orang tadi bisa masuk dalam lapangan yang sama tuh. Jangan yang lain lagi main di dalam, yang lain disuruh nonton dan basisnya udah tahu skornya. Kan itu ngaconya di situ. Oke. Nah, sekarang soal presiden kita tinggalin dulu. Kita ngomong kembali back to reality ya, Bung Rocky ya. Ini soal harga minyak goreng. Karena besok itu kan subsidi sudah mulai akan dihapus, berlaku DMO lagi. Nah, tapi ternyata ini saya membaca laporan media menyebutkan bahwa harga minyak goreng itu ternyata di pasaran masih tinggi. Padahal kan kemarin Presiden menyatakan bahwa alasannya mencabut larangan ekspor itu karena harga minyak goreng sudah turun. Jadi ini sebenarnya lagi-lagi kita selalu tunjuk bahwa Presiden kemarin cuma gagah-gagahan aja ketika melarang ekspor. Jadi tapi sebenarnya tetap saja tunduk pada kekuatan para pemodal besar, para oligarki yang bermain di minyak goreng ini. Ya, kalau kita lihat kronologisnya kan satu hari atau ada ancaman dari petani sawit demo mengepung istana. Presiden tahu isu itu. Lalu 2 hari sebelum itu Presiden tiba-tiba ada di depan kamera. Oh, itu sudah turun, saya udah dapat data di mana-mana udah turun. Apanya yang turun? Kan harusnya Presiden mengatakan, saya jaminkan begitu saya buka maka akan turun tuh. Bukan karena sudah turun maka dia buka. Kan logikanya terbalik gitu kan. Karena tetap kemampuan kutak-katik harga itu nggak bisa dilawan lah kerjaan distributor ini kan, yang juga membaca sinyal bahwa Presiden ragu-ragu sebetulnya tuh. Jadi sampai sekarang stok memang cukup, tapi permintaan turun kan, harganya masih mahal kan. Jadi bagaimana Presiden nanti kemudian mulai besok itu mengatakan oke, dicabut subsidinya, maka ekonomi akan berjalan melalui hukum-hukum pasar. Ya itu yang kita inginkan dari awal. Kalau dari awal hukum pasar dijalankan, kan ini cuma mengulang kembali di awal bahwa memang ini persoalan DMO aja kan.
Jadi kenapa seluruh lumbung padi itu dibakar? Ini cuma 2-3 tikus saja kok soalnya. Jadi kelihatannya itu presiden hanya ingin cari headline. Ya, Tapi mak-mak merasa itu ya, headline Anda itu nggak berguna karena tetap ke pasar itu harganya masih mahal. Ini kekacauan koordinasi yang dibungkus oleh pencitraan presiden tuh. Bahwa presiden pro rakyat segala macam tuh, presiden nasionalistik, nggak ada itu. Itu semuanya ditentukan oleh dompet mak-mak yang begitu dibuka kok masih di atas 20.000 ya harganya tuh. Oke, jadi tapi saya kira mak-mak sudah hafal kok yang soal begini. Jadi perlu kaget kan gitu kan. Mereka biasa di PHP dan kita tahu ya, jangan sekali-kali menyakiti hati wanita karena akan panjang dampaknya. Perempuan itu dulu dianggap ya kalau dia bersuara itu nggak usah didengar tuh. Iya, iya. Nah sekarang suara dia itu pasti menakutkan karena suara perempuan dari the unspeakable sekarang the unstoppable, dan suara mama itu belum bisa bergabung di jalanan kembali dengan suara buruh dan suara mahasiswa itu hanya karena soal kebutuhan dasar yang makin susah diakses karena daya beli yang betul-betul drop. Jadi itu poin utama kita, bahwa kita dalam ketegangan ekonomi nasional sekaligus ketegangan ekonomi politik dunia tuh. Ya, ya. Ini selamat berpikir keras Pak Jokowi, bagaimana caranya, karena kelihatannya minyak goreng tidak bisa juga turun, dan Pak Jokowi juga harus menaikkan harga-harga bahan bakar ya, termasuk gas gitu, karena kalau kita lihat neraca APBN kita, walaupun kemarin sempat surplus, tapi tetap saja bahwa subsidi yang begitu besar di sektor energi ini membuat pemerintah dalam situasi yang dilematis ya, antara tetap menahan harga, yang kemarin Pak Jokowi kan bilang gitu, berat ini menahan subsidi ini supaya harga-harga tidak naik gitu. Nah sekarang ini dalam situasi begini ya, nanti yang saya perkirakan ini akan ketemu nih antara krisis minyak goreng dengan kemungkinan kenaikan harga BBM dan harga gas. Iya, saya kira itu akan terjadi, dan mak-mak itu bingung karena dia buka dompet mungkin tinggal 20.000, sementara minyak gorengnya masih ada yang di atas 20.000 itu. Nah, kebingungan itu juga ada pada mak-mak yang megang dompet negara, itu Ibu Sri Mulyani, karena dia berpikir bagaimana mesti nalangi defisit Pertamina yang 200 triliun. Kalau nggak dinaikin, gimana mungkin? Dari mana sumbernya? Terpaksa mesti dinaikin. Jadi rasionalitas ekonomi memaksa kita untuk membeli minyak goreng dan Pertalite itu sangat mahal nanti. Subsidi dua-duanya dicabut. Nah ini yang membuat kita merasa bahwa kok nggak adil ya. Beban yang harusnya dipikul oleh kalangan atas, kenapa dibebankan pada rakyat? Nah itu sebetulnya yang memperlihatkan bahwa pertumbuhan orang kaya makin jauh dan pertumbuhan orang miskin juga makin dalam tuh. Jadi itu yang juga menjadi statistik dunia hari ini, bahwa disparitas di mana-mana itu terjadi. Nah Indonesia adalah negara yang diasuh dengan prinsip kesejahteraan itu sebagai welfare state, dan tugas negara harus maksimal. Jadi kalau negara gagal untuk mensejahterakan rakyat, itu artinya negara masih memanjakan oligarki. Nah, disparitas itu yang kita anggap bertentangan dengan konstitusi. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oh, sorry, ini sebelum kita akhiri ada berita yang tercecer. Tapi ini memang betul-betul, maksud saya berita tercecer karena ada barang-barang yang tercecer. Ini pasukan Rusia itu menemukan makanan-makanan yang tercecer di luar markas pasukan Ukraina, kan gitu ya. Dan yang menarik ini ternyata di antara makanan yang tercecer itu ada makanan yang khas Indonesia, yakni Indomie. Nah ini menarik. Rusia ini berkesimpulan ini adalah pasukan-pasukan internasional, kan banyak sekali kan pasukan-pasukan internasional bergabung, dan ini berarti ada indikatornya pasukan Indonesia, ada orang Indonesia yang bergabung sebagai pasukan Ukraina melawan Rusia. Tetapi kalau Departemen Luar Negeri menyambutnya, wah itu kan soal itu makanan Indonesia yang memang sudah jadi global gitu. Tapi kita ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia itu sekarang bagian dari komunitas global. Jadi nggak bisa lagi semacam gitu kita tertahankan, dan inilah salah satu indikatornya gitu. Ya itu nggak bisa dijadikan indikator bahwa Indonesia intervensi ke Ukraina. Karena ini soal ya, karena ini kan bungkus Indomie, lain kalau yang ditemukan bungkus Kopiko. Nah itu baru dianggap intervensi itu.
Iya, 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 iya. Kalau kopiku saya tahu siapa yang bawa. Oke. Iya, baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, Juga tetap sehatkan pikiran, humorkan politik, Iya, tapi nolkan iya. threshold. Oke. Thank you.